Salam jumpa kembali bersama saya Darling. Welcome back to my YouTube channel Daris Bowling Inspirasi. Salam inspirasi buat sahabat-sahabatku dimanapun berada. Tentu sangat senang menyapa Anda dan berharap semuanya dalam keadaan baik-baik. Sahabat inspirasi, tema kita kali ini yaitu saat kenyataan hidup seolah menjauhkan kita dari apa yang menjadi harapan atau cita-cita. Semua orang punya cita-cita atau harapan untuk seperti apa, seperti siapa, dan itu hal yang lumrah dan harus dimiliki oleh semua orang. Namun dalam perjalanan proses, kadang kita diperhadapkan kenyataan-kenyataan hidup yang sulit kita terima, tapi itulah kenyataan, tidak bisa kita hindari. Sehingga kenyataan hidup itu seolah menghapus semua yang menjadi cita-cita atau harapan kita. Lantas apa yang harus kita lakukan? Dan siapa yang harus kita salahkan? Sikap pertama yang kita harus peroleh yaitu miliki sikap optimis. Orang yang optimis punya pola pikir yang positif dan juga tindakan yang positif juga. Pola pikir yang positif gini. Dalam menghadapi kenyataan hidup atau persoalan yang sulit, dia berusaha untuk berpikir menemukan hal baik apa yang dia bisa temukan. Dia tidak akan menghabiskan waktunya untuk menyesal dengan keadaan, tapi dia berpikir untuk menemukan hal baik apa yang dia harus temukan dan apa yang salah. Dengan demikian dia bisa mengambil langkah apa yang harus dia pilih. Karena itu sahabat inspirasi, saat menghadapi kenyataan hidup, miliki sikap optimis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selain memiliki sikap optimis, kita juga harus berusaha untuk memperbaiki diri. Apa yang salah dalam kehidupan kita, sehingga kita harus mengalami sebuah kenyataan hidup. Bisa saja sebuah kenyataan hidup itu terjadi karena kecerobohan kita, tidak teliti dalam mengambil sebuah keputusan. Karena itu saat menghadapi kenyataan hidup yang sulit kita rubah, perbaiki hal apa yang salah. Mantapkan dirimu dengan cara memperbaiki hal-hal kesalahan-kesalahan kecil yang bisa mengganggu, merusak rencana-rencanamu yang besar. Karena itu saat menghadapi persoalan, berusaha memperbaiki persoalan-persoalan yang dianggap bukan menjadi masalah. Seperti kita sedang membawa kendaraan dalam perjalanan, mungkin keseimbangan kendaraan tidak seperti sebelumnya. Kita perlu cek kendaraan, apakah ban yang kempes, kehabisan bahan bakar, atau ada hal lain yang bisa mengganggu keseimbangan kendaraan. Demikian juga dalam perjalanan menghadapi sebuah kenyataan, kita harus belajar memperbaiki apa yang salah. Mengapa? Karena setiap persoalan yang terjadi, kenyataan hidup yang terjadi, merupakan alarm, pengingat yang Tuhan berikan kepada kita bahwa ada hal yang salah yang kita tidak sadari. Karena itu, perbaiki diri dan memantapkan dirimu untuk langkah selanjutnya. Dan yang ketiga, saat menghadapi sebuah kenyataan hidup, jangan pernah menyalahkan siapapun, termasuk menyalahkan diri kita, apalagi Tuhan. Karena menyalahkan diri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan situasi tidak akan pernah menyelesaikan atau tidak akan pernah mengubah kenyataan hidup yang kita alami. Justru kita akan mengalami kepahitan-kepahitan yang tidak akan pernah berhenti. Karena itu berhenti menyalahkan siapapun dalam menghadapi situasi yang sesulit apapun. Tapi nyatakan setiap persoalanmu di dalam doa-doamu.
dan ceritakan apapun yang engkau alami kepada orang-orang terdekat. Karena kadang Tuhan menjawab doamu lewat orang-orang terdekat. Karena itu jangan pernah menyalahkan dirimu, menyalahkan orang tuamu, menyalahkan temanmu, apalagi menyalahkan Tuhan. Hal penting yang perlu kita ketahui bahwa saat kita gagal mencapai apa yang menjadi cita-cita kita, itu cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepada apa yang menjadi harapannya Tuhan buat kita. Karena bisa saja apa yang menjadi harapan kita, cita-cita kita, bisa menghancurkan kita. Karena itu Tuhan menghentikan kita dengan cara mempertemukan kita dengan kenyataan hidup. Dan membawakan kita untuk berada pada rencananya Tuhan. Karena apa yang menjadi rencana kita bisa mencelakakan kita. Karena itu Tuhan harus menyelamatkan kita dengan cara kita tidak mencapai apa menjadi cita-cita kita. Tapi Tuhan membawa kita untuk berada dalam apa yang menjadi rencana kita. Rencananya Tuhan. Karena itu sahabat-sahabat inspirasi, jangan pernah kecewa, jangan pernah sakit hati saat menghadapi kenyataan hidup. Tapi miliki sikap optimis, perbaiki apa yang salah. Dan yang ketiga, tidak boleh menyalahkan siapapun. Tapi hadapi kenyataan hidup dengan 3 prinsip yang saya sudah sampaikan. Jika video ini menginspirasi dan memotivasi Anda, dukung channel saya dengan berikan like, komen, subscribe, and share. Dan semoga video ini menjadi inspirasi buat orang lain. Bersama saya Darling dari Sibolink. Salam jumpa, salam inspirasi.